Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalkan, nama saya Ira Yesi Islaini dengan NIM 860279415. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka. Lebih tepatnya, saya berasal dari UPBJJ Semarang, Salut Kartini, Rembang. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas tutorial online 2 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peran pendidikan dalam filsafat ilmu. Saya akan menjelaskan 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan dalam pendidikan? Nah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Filsafat ilmu itu merupakan ilmu yang membahas dasar cara memperoleh suatu ilmu dan apa manfaat dari suatu ilmu. Di dalam pendidikan, filsafat ilmu itu diartikan sebagai dasar yang membahas bagaimana pendidikan ini seharusnya digunakan agar memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi kehidupan. Cara filsafat ilmu dalam memperkuat dan mengawasi eksistensi keilmiahan dalam pendidikan itu dapat dilakukan dengan melalui pendekatan filsafat ilmu. Pendekatan filsafat ilmu itu ada 3, yaitu pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat ilmu menjelaskan apa hakikat pendidikan, metode apa yang digunakan dalam pendidikan, dan apa tujuan dari pendidikan. Dengan demikian, filsafat ilmu dapat memastikan bahwa pendidikan itu tidak hanya benar secara ilmiah saja, tetapi pendidikan harus bermakna dan bernilai bagi kehidupan manusia. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendidikan bermakna dan menilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Sebelum saya menjelaskan lebih mendalam, saya akan menjelaskan apa itu pendidikan bermakna. Pendidikan bermakna dapat diartikan sebagai pendidikan yang mampu memberikan manfaat dari pengalaman belajar bagi peserta didik. Karena di dalam pendidikan kita tidak hanya fokus dalam ilmu yang dipelajari saja, tetapi pendidikan harus berfokus pada pembentukan karakter dan pemikiran kritis peserta didik. Pendidikan harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan agar peserta didik mampu memahami materi yang lebih mendalam. Selanjutnya, pendidikan turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena yang pertama, dengan filsafat ilmu, pendidikan dapat dijadikan sebagai sarana untuk membentuk manusia secara utuh, sehingga pendidikan dapat dijadikan ruang dari konsep-konsep filsafat ilmu. Yang kedua, dengan filsafat ilmu dapat mengembangkan pemikiran terhadap teori-teori yang ada dan praktik pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan dapat memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena dengan filsafat ilmu di dalam pendidikan akan muncul berbagai pertanyaan bagaimana cara menciptakan belajar yang efektif, kreatif, dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Pertanyaan ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut dengan pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu dapat dikatakan dengan pisau analisis karena di dalam filsafat ilmu itu memiliki 3 analisis pendekatan, yaitu pendekatan ontologi, pendekatan epistemologi, dan pendekatan aksiologi. Dalam membedah persoalan pendidikan, filsafat ilmu menggunakan 3 pendekatan ini karena melalui 3 pendekatan filsafat ilmu kita dapat mengkaji masalah pendidikan secara mendalam. Yang pertama, ontologi. Dalam filsafat ilmu, ontologi diartikan sebagai hakikat masalah. Lalu, di dalam pendidikan, ontologi diartikan sebagai menganalisis masalah yang terjadi sebenarnya. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi dalam filsafat ilmu dikatakan sebagai cara kita memperoleh suatu ilmu dan bagaimana ilmu itu dikaji. Dalam pendidikan, epistemologi diartikan sebagai cara mengkaji metode yang digunakan dalam pembelajaran dan cara mengkaji solusi yang ada. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi dalam filsafat ilmu itu berfokus pada nilai, etika, dan tujuan dari suatu ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi digunakan untuk menilai dampak dan nilai dari solusi yang ada. Apakah ilmu tersebut bermanfaat atau tidak? Dapat disimpulkan bahwa dengan 3 pendekatan filsafat ilmu, masalah yang ada di dalam pendidikan dapat dipahami secara menyeluruh. Pertanyaan yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Dalam penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan itu memiliki banyak sekali contohnya. Misalnya, dalam kebijakan kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian pendidikan. Saya akan memberikan contoh penerapan filsafat ilmu terhadap kebijakan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum, filsafat ilmu dapat mempertimbangkan nilai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Bagi contohnya, SMA Negeri 2 Rembang melakukan kegiatan P5 dengan tema gaya hidup yang berkelanjutan. Karena siswa-siswi SMA Negeri 2 Rembang harus memilah sampah organik untuk dijadikan sebagai pupuk kompas dan memilah sampah anorganik untuk dijadikan suatu kerajinan. Dari contoh tersebut, maka jika dikaitkan dengan filsafat ilmu, kita akan mengetahui isi materi, cara penyampaian suatu materi, dan apa tujuan dan manfaat dari suatu materi. Dengan ontologi, kita dapat mengetahui isi suatu materi dari
kegiatan P5 tersebut. Dengan pendekatan epistemologi, kita akan tahu cara penyampaian materi yang dilakukan oleh guru. Dari contoh kegiatan P5 tersebut, guru dapat menyampaikan materi tentang pemilahan sampah organik dan anorganik. Dengan aksiologi, kita akan mengetahui tujuan dari materi yang disampaikan oleh guru. Di kegiatan P5 yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA Negeri 2 Rembang, kita dapat mengetahui tujuan yang jelas bahwa kegiatan P5 dapat bertujuan untuk memilah suatu sampah organik dan anorganik untuk dijadikan pupuk dan dijadikan kerajinan. Dari keempat pertanyaan yang telah saya jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu itu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai alat untuk berpikir kritis, alat analisis, dan penentu arah dan nilai, hingga pendidikan dapat bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Yeay, selesai sudah saya menjelaskan keempat pertanyaan dari dosen pembimbing. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam saya menjelaskan materi ada kata-kata yang kurang tepat dan kurang berkenan di hati para pemirsa dan hati Bapak dosen saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kesempurnaan itu hanya milik Allah.